Matahari kenain. Pancarkan sinarmu. Rah ini nyata, rah ini nyata, ini nyata. Oke, teman-teman semua, kita kembali lagi di podcast Ternyata. Tepuk tangan tuh, tepuk tangan semua. Ya, oke. Ada ininya. Iya dong, harus begitu. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Sebenarnya sih dia udah pernah datang waktu itu, ya. Betul. Bersama tamu kita yang satu lagi ya. Jadi Yang sangat spesial juga. sangat spesial juga ya. Seorang anak Indonesia, tapi dia cinta sama musik bukan klasik ya, musik yang lawas yang agak-agak lama gitu deh, yang seumuran gue, seumuran gue. Dan lagu-lagu legendaris lah tanah air. Oke, kita langsung aja kita sambut Yohan Coco Hamidah. Hai. Gimana kabarnya Yohan? Baik dong tentunya. Berapa lama? Udah berapa bulan deh kita terakhir ketemu ya? 3 bulan ada ya? 3 bulan ada 3 kayaknya. bulanan ya. Nah, kita langsung aja nih teman-teman. Yohan ini kan dikenalnya kalau YouTuber juga ya. Konten Ya, gitu konten ya. Penyanyi creator juga. Ya. Tapi auranya itu sering dibilang anak kecil tapi auranya dewasa nih gitu ya. Kalau Yohan sendiri ini ngerasa nggak gitu kok hobinya kesukaannya itu apa istilahnya di luar umur gitu loh, maksudnya di luar umur ya, lebih cepat dari anak seusianya gitu maksudnya. Merasa nggak Yohan? Jadi emang banyak banget yang bilang aku pikirannya lebih luas dan lebih jauh dibanding anak-anak dewasanya. Cuman percayalah bahwa aku tuh tetap anak-anak kok. Aku tetap menyesuaikan diri terhadap teman-temanku, menganalisa cara mereka bercanda tuh seperti apa, cara mereka bercerita itu kayak gimana. Jadi biar aku tuh ngeset diriku sendiri tuh agar sefrekuensi sama mereka. Oh gitu ya. Jadi begitu aku ngobrol sama susi aku, ya aku harus ubah frekuensiku dari yang bisa dibilang ngobrolnya sefrekuensi sama bapak-bapak gitu. Kalau mau ngobrol sama orang tua lagi, ubah lagi frekuensi. Hobinya tapi nggak ngaruh lah ya, hobinya mah ya. Hobi tetap sama sih. Tapi hobinya selain dengerin musik zaman dulu gitu ya, yang agak-agak yang agak dewasa itu apa lagi ininya? Makanan mungkin makanan? Makanan enggak sih kayaknya juga ya, tetap sama ini, cuman kalau manis suka, iya kayaknya sama aja sih, wajar dengan anak-anak lainnya. Iya sih, cuma emang kelihatan lebih dewasa ya teman-teman kalau sih. cara omongannya ya. Nah kamu usianya berapa sekarang? 12 tahun. 12 tahun ya. Nah di usia kamu yang sekarang, kamu sehari-harinya apa sih? Ya, rutinitas. Oke, rutinitas aku ya seperti pada anak umumnya ya, cuman diselingi satu, main kaset pita, ya. Tapi yang paling sering tuh 2 aktivitasku. Apa tuh? 3 deh, nyanyi pastinya, mainin audio gitu, ya kayak mixer, mikrofon dan lain-lain, dan juga main kaset pita tentu. Oh, kaset pita. Iya, belajar tetap pastinya. Belajar ya. Udah koleksi udah berapa banyak koleksi? Koleksiku kaset terakhir aku hitung kayaknya udah 390-an sih. Udah kayak koleksi Blok M Square. Blok M Square tuh banyak, di bawah itu kan banyak tuh. Iya, yang di basement itu ya. Iya, kan banyak tukang jual kaset pita tuh. Itu diapain, didengerin tiap hari apa cuma dibuat koleksi aja? Tiap hari dong dengerin tiap hari. Karena kaset pita itu jika kita dengarkan itu merupakan salah satu kita merawat kaset pita itu gitu. Ya kan sesuai pengetahuan aku dan orang lain juga kan kaset pita itu tidak mudah dalam merawat. Iya betul. Nah dengan kita sering mengeplay, membersihkan, kalau misalnya ini tahu diganjel pakai tisu. Ya di cleaner. Ya, nah itu salah satu ngerawatnya juga. Ya kalau zaman dulu tuh ada cleanernya, terus kalau lagi diputar tuh di Zaman gue dulu tapi dulu banget udah nggak pernah juga. Udah nggak punya. Ada sih, ada, nanti gue tunjukin deh. Kita ada beberapa kaset pita lagu-lagu lawas juga. Termasuk itu tadi Nikah Dila. Nah kamu pertama kali sadar suka menyanyi terus ternyata gue jago nih nyanyi itu kapan tuh kira-kira? Bisa ceritain? Oke, jadi
Pas masih kecil. Masih kecil. Ya masih kecil dan aku itu hanya nyanyi di rumah aja. Dan kebetulan keluarga dan juga orang-orang di sekitar Yon itu juga ngerasa wah enak nih gitu. Dan aku sendiri juga ngerasa bahwa kok nyanyi bikin hatiku nyaman, tenang gitu dan meluk banget. Gitu. Dan sesuai respon positif dari mereka, saran-saran dari mereka itu yang membuat Yohan semangat nyanyi sampai sekarang gitu. Itu kursus nggak? Kursus nyanyi apa belajar vokal mulai ya? Ya, tapi sebelum itu masih otodidak, tapi sekarang udah mulai. Iyalah, kalau mau lebih profesional kan ada apa? Ada ininya gitu, teknik-teknik yang perlu dikembangkan. Iya, kan. betul banget. Nanti kan udah mulai collab kan. Iya, betul, iya. Collab sama udah pernah collab sama siapa aja? Collab aku masih misal tampil ataupun cuma bikin konten-konten tuh sama siapa? Ada temanku juga sama Lain Jonovan. Oh. Dengan Lain Jonovan. Dan masih banyak kan rata-rata teman-temanku sih. Teman-teman ya? Iya. Dan kita tuh memutuskan bahwa Yohan kayaknya harus coach itu atau kursus ya, karena emang aku sudah mulai peralihan suara yang mulai dari anak-anak ke dewasa itu ya sudah mulai berubah tipis-tipis gitu. Dan karena udah biasanya kalau di atas 12 tahun, 14 lah itu nanti suaranya berubah. Sudah pecah. Udah pecah. Udah nggak ini lagi ya, udah nggak anak-anak. Iya, betul banget. Nah, sekarang kita ngomongin yang ini nih. Oke. Katanya baru rilis lagu. Betul. Nah, ceritain dong gimana nih awalnya. Pertama kali kenapa bisa rilis, terus lagunya tuh lagu siapa? Ya. Ya, apa tentang apa? Kenapa lagu itu gitu? Oke. Jadi Yohan itu emang suka banget mengcover lagu-lagu lama dan ini cover yang lumayan serius dan aku sangat senang dan menghormati sekali ya aku dan tim. Ya apalagi terutama pada lagu Matahariku ini yang bisa dibilang lagu yang lumayan dalam ya pastinya ya. Iya. Dalam banget itu. Nanti yang ini ya, yang nonton YouTube bisa lihat di awalnya nanti ya. Kita kasih cuplikannya nanti. Ya, jadi lumayan dalam dan setelah aku dan tim diskusikan ya kita putuskan bahwa lagu Matahariku ini ya kita bikin sebagai karya untuk cover dan juga MV gitu. Oh gitu. Dan ini juga maknanya masih relevan yang cukup untuk semua umur gitu. Dan akhirnya semoga karya ini tetap langgeng di hati pendengar. Kenapa dia ini tim Yohan dan tim ini milih lagunya Teknike ya gitu ya? Iya. Matahariku itu ya tadi kan oke lah relevan lagu itu. Selain itu ada lain nggak? Misalnya memang ngefans sama Nika Ardila atau gimana? Jadi sebenarnya dari awal-awal aku di kontrak itu ya emang aku keluarga juga sangat menginginkan bahwa aku itu diberi kesempatan untuk mengcover ulang rilisan dan karya-karya almarhumah Tante Nika Ardila ya. Dan ternyata tercapai sampai sekarang sih gitu. Keinginan juga sih. Dipelajarin nggak Nika Ardila nyanyinya seperti apa? Iya, dipelajarin gitu ya? dong. Iya. Itu kalau di zaman saya itu, zaman saya ketahuan umurnya Masya Allah. Gak, kita kan tahun 90-an gitu ya. Itu kan ciri khasnya ada lagunya. Tapi setelah saya dengerin emang suaranya Yohan ini tipis-tipis mirip loh. Udah denger kan tadi ya, Caca ya? Mirip Caca tahu Nika Ardila nggak ngomong-ngomong? Oh denger ya. Dikit-dikit ya, iya maksudnya ya kok saya pas dengar oh kok agak-agak mirip ya gitu. Apa memang sengaja dibikin itu, apa memang nggak sadar, apa memang oh ternyata mirip nih gitu. Oh mungkin karena yang pertama karena masih suara anak-anak jadi cenderung suaranya mirip dengan wanita ya. Iya. Dan juga betul. mungkin karena aku ngefans dan juga sangat mengidolakan ya istilahnya mengidolakan almarhumah. Jadi mungkin intonasi dan taste Nika Ardila itu terbawa sama aku gitu. Ininya ya, cara bernyanyinya, cara ini dia memang khasnya itu emang nggak bisa dihilangin. Jadi kita kalau dengerin itu kan Nika Ardila itu dari jauh aja, oh, wah ini Nika Ardila nih yang pernah denger zaman dulu gitu kan. Ceng, nah Nika Ardila gitu. Iya. Seberapa kagum kamu dengan Nika Ardila? Apa maksudnya? Tahu detailnya nggak dia album pertama apa gitu-gitu? Oh pasti kalau soal album, lagu dan single-single lain dia rilisan karya pasti aku ngulik banget. Ngulik banget tentang ini terutama almarhumah Tante Nika Ardila dan aku itu sangat super duper kagum dengan almarhumah. Ya mulai dari cara dia menyampaikan
nyanyian dia, cara dia menjiwai sebuah karya yang diberikan produser atau director ya, dan juga sifat rendah hatinya yang kayaknya wajib banget dicontoh. Iya benar tuh. Itu sangat almarhumah Tante Nika Ardila itu sangat ramah, membumi ya, sesuai cerita-cerita yang aku dapat tuh. Iya betul. Positif banget. Positif ya, emang dia penampilannya sederhana. Iya. Baju juga nggak neko-neko ya kan. Teman-temannya juga, dia kan selevelan Melly Goeslaw sebenarnya. Iya. Ya jadi pernah satu kos malah. Ketahui kita. Nah jangan fansnya nih. Nggak juga sih. Ceritanya kan banyak tuh ya. Nah waktu apa yang paling Yohan ingat momennya ketika mendengar lagu Matahariku ini? Apa? Oh kok cocok atau apa gitu? Pernah nggak? Mungkin relate dengan lagunya ya. Aku pasti pernah banget merasa, wah kayaknya ini lagu mulai relate deh sama tentang aku. apa sih itu Matahariku kalau ini menurut pengertiannya ini? Ya Yohan? menurut pengertian aku ya, Matahariku ini tuh tentang religi, tentang keyakinan seseorang ya, kegigihan seseorang dalam menemui kegagalan. Dia gagal coba lagi, gagal coba gitu lagi gitu. Setiap kegagalan yang dia temui dan dia mungkin gak sengaja ciptakan, dia coba untuk menjadi sebuah pedoman dalam hidupnya. Ya? Itu lihat lagu loh itu. Iya. Di lagunya sudah menjelaskan bahwa makna lagunya seperti itu. Iya. Gitu. Tantangannya apa? Kan kalau Nika Ardila itu bukan main-main ya, maksudnya betul banget. Istilahnya kalau Yohan nanti nyanyinya kurang bagus atau ada pasti kan nanti wah kami mirip atau gimana kurang ini nih boy. Ada nggak atau ada nggak yang komen-komen malah mungkin komen positif semua atau gimana? Oke, aku jawab yang ini dulu kali tantangan ya. Iya. Jadi tantangan selama membuat karya Rilisan Matahariku Yohan duet Nika Ardila ini adalah di saat rekaman itu aku dan tim itu wajib banget ya harus berhati-hati karena aku dan tim harus menjaga jiwa dan rasa asli dari lagu ini. Itu supaya tetap menghormati lagu aslinya tetap ya. Dan juga untuk komen ya. Untuk komen itu pasti ada juga ya, 50-50 juga. Banyak yang bilang, skip, nggak enak, gitu, aneh gitu kan. Dan juga pasti ada, wah bagus nih anak muda melestarikan lagu-lagu lawas gitu. Ya kalau saya pribadi sih dengerinnya oke lah. Indonesian Idol. Oke, maksudnya ya inilah sesuai kan dulu kan dengerin juga tuh itu kan lagu cukup terkenal ya. Ya betul. Di video klip zamannya TVRI ya. Tahu TVRI nggak? Tahu dong. RCTI segala macam ya kan. Itu kan wah Matahariku lah terkenal lah. Selain lagu apa satu lagi tuh? Bintang Kehidupan. Iya, Bintang Kehidupan. Oke, selanjutnya video kan. Waktu kita lihat videonya kan itu kan saudaranya Rizal ya, Mantovani. Iya, betul. Itu yang milih dari Yohan atau dari label tuh yang ini? Jadi kalau pemilihan sutradara ya Om Rizal Mantovani itu udah pasti dari label. Ya dari label Musika Studios memutuskan dan memberitakan atau memberitahu pada keluargaku bahwa nih MV dan karya Yohan ini Matahariku with Nika Ardila ini bakal disutradarai oleh Om Rizal Mantovani loh. Itu kita sekeluarga bener-bener sangat seneng banget, bersyukur banget, menghormati banget bahwa karya aku disutradarai oleh Om Rizal Mantovani. Iya. Ya, makanya pas kita lihat video, kok bagus videonya? Pas lihat Rizal Mantovani pantes gitu. Iya, bagus banget. Keren, bagus lah itu makanya keren lah gitu, kelihatan keren. Sangat keren. Keren banget ya. Iya. Ceritain dong syutingnya kayak gimana? Ya, jadi syutingnya itu sebenarnya nggak terlalu lama ya dalam membuat karya Matahariku duet with Nika Ardila ini ya. Cuman persiapannya yang lama. Ya itu bisa lebih dari sebulan ya. Oh gitu. Ya dan aku dengerin ini pas rekaman, ini segala macem, revisi dan pembuatan video klipnya ini juga kocak ya. Jadi dalam sehari dari pagi sampai malam. Gitu? Ya sampai rumah udah jam 2 pagi gitu kan. Dan itu aku kaget ya, aku kira kan hanya sebatas kayak kita nunggu sampai malam ntar ada scene malam di hutan-hutan, ternyata
pasar malam tiba-tiba. Oh, pasar malam. Iya kan kalau nonton video klip ada pasar malam, nah pasar itu malamnya, dia. iya benar. Iya, nah itu aku kaget banget. Wah, buset ini hutan tiba-tiba ada komedi putar begini. Kan daripada itu kan hanya ada waktu sekitar 3 jam doang, tiba-tiba tuh hutan jadi pasar malam. Udah sama lampu-lampunya, wah kaget banget. Kita nyampe set begini, wah, keren banget. Iya. Ada kesulitan nggak? Apa gitu? Apa mungkin ada kendala apa gitu nggak ada? Normal sih. Normal aja Iya. ya. Tapi untuk sutradari sama Rizal Mantovani yang yang terkenal banget gitu kan ya. Oke lah ya, maksudnya kalau hasilnya tuh ya kita bisa lihat ya, yang nonton aja tuh di YouTube ya. Yohan Coco Hamida. Iya. kan? Boleh nonton di Yohan Musika. Oke, setelah ini, ini kan single jatuhnya apa nih? Single sih. Single ya? Bukan, belum album tapi tetap ada rencana buat album. Oh gitu Stay ya. tune terus Udah makanya. rekaman yang lain belum? Sebelumnya ada pasti rekaman-rekaman. Ya kayak- maksudnya untuk kelanjutannya kan. Kelanjutannya- Kalau single kan biasanya penyanyi itu nggak mungkin berhenti pas single Iya, aja iya. gitu ya. Pasti ada rencana kok ya. Cuman belum boleh dikasih tahu aja. Oh gitu ya. Kalau saat berandai-andai itu Yohan pinginnya album atau apa gitu, cita-citanya gitu. Kalau diomongin cita-cita ke depan tuh aku bener-bener masih belum bisa ngebayangin ya. Jadi untuk saat ini aku ikutin alur aja selagi apa yang aku dan tim keluarga itu lakukan adalah hal yang positif dan bermanfaat bagi orang, kita lakuin aja, kita ikutin aja alurnya seperti apa gitu sih. Sangat dewasa. Nah, ini sekarang kita ini dia, misalkan di sekolah gitu ya. Ya. Kan Yohan sekarang udah mulai banyak yang kenal gitu ya. Kalau di sekolah itu seperti apa Yohan? Di teman-teman ya? Atau mungkin ada yang remehin mungkin, atau malah Yohan keren banget sih, atau gimana ya di sekolahnya gitu? Lebih ke ceng-cengin tapi positif Positif ceng-cengin ya? kayak, weh artis gue udah dengerin lagu baru lu, tahu keren banget gini-gini segala macam. Tapi ada juga yang mungkin biasa aja kali ini gitu-gitu. gitu ya? Ada juga yang mungkin netral, menganggap aku sebagai teman sekolah Ya. aja gitu-gitu. Dan juga ada adik-adik kelas aku yang gitu ya? mungkin Kak Yohan Oh, gitu. sudah mulai terkenal. Itu cuman di mereka aja. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu memang ini biasalah ya kan. Udah punya video klip, lagunya serius ya kan. Yoi. Jadi ya inilah agak-agak inilah. Apa sih? Sedikit-sedikit terkenal ya kan. Amin. Ada pesan nggak untuk teman-teman kira-kira? Pesen Klik dan share mungkin ya. Subscribe channelnya ya, Yohan. salah satu pesannya juga. Gitu ya. Ya mungkin kalau pesan buat makan ini ya, ya pesan aku semangat belajar aja buat teman-teman gue di sekolah. Semangat belajar buat aku juga. Semangat belajar, selalu jadi teman yang baik dan selalu ada di kala apapun. Yeah. Mau di kala aku sedih, di kala orang lain sedih, lagi marah, lagi intinya saat dibutuhkan ada gitu aja. Dikala aku sedih. Tapi ganggu sekolah nggak ini kegiatan syuting? Terus coba kan udah mulai pasti ada nawarin manggung dong. Misalnya ajak acara apa nyanyi atau mungkin dipanggil di acara TV gitu. Ya. Keganggu pasti enggak dong ya, karena pasti sekolah itu mendukung, support full lah untuk muridnya ya kan, dan memberikan kefleksibilitas izin keluar masuk sekolah, efisien masuk sekolah, jadi nggak diperibet gitu. Intinya tetap Disupport sekolah lah ya, support lah ya. intinya gitu. Oke, kan bisa kasih tips gak? Jadi kan gini, kan pasti banyak anak-anak kayak seumuran Yohan ya, pengen juga bisa nyanyi atau lebih mengenal musik atau gimana tipsnya supaya suara lebih bagus atau apa gitu, ada nggak tips dari Yohan? Buat teman-teman seumuran aja. Oke. Intinya pesan dari aku, tips dari aku, berani mulai, sering latihan, dan juga cari inspirasi dari sosial media. Dan juga jujur sama perasaannya, kalau emang aku passionnya di sini, aku sukanya di sini, ya sudah. Tapi syaratnya satu, tekuni di situ terus, sering latihan di situ terus, cari inspirasi sebanyak-banyaknya. Tentu saja minta dukungan mama papa. Betul. Karena kalau nggak
Mama papa nggak dukung, Iya. nggak Dan satu rajin yang paling nganter-nganterin ya mama ya, Yes. nganterin ke sana ke sini. Siapa? Mama. Bukan, maksudnya untuk mama di rumah. Ya. Dan satu yang paling penting apa? Berdoa dan harus wajib terima saran orang lain. Itu penting itu. Kadang kan kita kalau udah merasa wah banyak yang penggemar segala macam tuh kayaknya besar kepala ya kan, biasanya ini bukan kita, tapi ya harus banyak belajar lagi gitu ya. Iya, terus belajar. Ada kata-kata singkat buat teman-teman di rumah yang nonton? Oke. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Setiap orang itu punya cahayanya masing-masing. Jangan takut di fase gelap karena dari sanalah kita belajar untuk bersinar. Wish. Asik. Bisa ngomong, gue juga nggak bisa tuh ngarang kata-kata itu loh. Kata-kata hari ini, waduh, jangan makan kacang terlalu banyak, asam urat. Asam urat teman-teman. Oke Johan, terima kasih sudah hadir. Mungkin nanti habis ini kita ref ya, Johan bisa nyanyikan refnya lagu Matahari ya. Oke. Aku insan lemah, tak lepas dari goda dan cobaan. Diri yang merana, terombang ambing oleh kehidupan. Matahari pagi, pancarkan sinarmu agar aku merasakan kehangatanmu. Biarlah mimpi buruk yang kemarin hilang ditelan malam yang kelam. Oke. Mantap. Terbukti ya teman-teman ya, terbukti ya. Oke kan, approve ya. Oke, Johan. Udah di-approve ya sama temen-temen nih yang seumuran tua-tua ini. Ibu-ibu dan bapak tua ini. Ya, lagu tadi bisa kalian dengarkan di seluruh digital platform favorit kalian intinya, dan juga untuk MV bisa kalian tonton di YouTube channel Musika Klasik, Yohan Musika Official, Nike Ardila Official, intinya bisa kalian tonton. Oke? Jangan lupa. Oke, kita tunggu juga ya buat penggemarnya lagu Nike Ardila ya. Kita tunggu komennya ya, silakan di komen ya. Oke. Teman-teman, kita sobat ternyata ya. Terima kasih sudah menonton. Jadi terima kasih juga obrolan kita Yohan. Cukup banyak yang bisa kita petik hari ini ya. Gimana Yohan menunjukkan keahlian bernyanyinya, juga kehidupan pribadinya ya. Terima kasih sudah mampir Yohan. Jangan lupa dukung kita terus ya di YouTube-nya Nyata. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan tentu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Karena ini nyata.